Halo semuanya, jadi di video pembelajaran kali ini kami akan membahas tentang BUMD. Sebelumnya kelompok kami ada Helen Gabriela, saya sendiri, Bunga Citra Lestari, Jessica Olivia, Jessica Patricia, Jessica Grace, Jesselyn, Daryl, Fianco, dan yang terakhir adalah Hansen. Dan perwakilan untuk video pembelajaran ini akan dijelaskan oleh saya Helen Gabriela, saya Jessica Olivia, dan saya Bunga Citra Lestari. Apa sih itu perbedaan BUMN, BUMD, dan BUMS? Kalau BUMN itu badan usaha milik negara yang didirikan oleh pemerintah, dikelola pemerintah, dan dimodali oleh kekayaan negara yang dipisahkan. Kalau BUMD adalah badan usaha milik daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah setempat dan dimodali dari kekayaan daerah yang dipisahkan juga. Kalau BUMS adalah badan usaha milik swasta yang dimodali dan dikelola oleh perorangan atau badan. Jadi tanpa campur tangan dari pemerintah. Jadi bedanya itu kalau BUMN kan milik negara, kalau BUMD milik daerah, kalau BUMS milik perorangan atau badan. Nah, apa sih pengertian dari BUMD ini? BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang dalam pelaksanaannya berada di bawah pengawasan, pengelolaan, dan pembinaan pemerintah daerah atau Pemda. Sebagian besar modal atau seluruh modal dari BUMD ini dimiliki oleh negara yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Bisa dikatakan BUMD ini adalah cabang dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang di setiap daerah-daerah. BUMD ini merupakan salah satu instrumen pemerintahan yang berperan penting dalam menjalankan dan mengembangkan perekonomian nasional dan juga perekonomian daerah. Jadi apa yang sudah disebutkan mengenai pengertian BUMD, tentu saja BUMD memiliki tujuan tertentu. Melihat dari fungsinya, BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan pembangunan ekonomi nasional untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. BUMD adalah perwujudan dari peran pemerintah daerah untuk pembangunan ekonomi daerah. Ciri-ciri BUMD. Yang pertama, didirikan oleh pemerintah daerah dan diatur berdasarkan peraturan daerah yang ada. Yang kedua, pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dan pemodalan perusahaan. Yang ketiga, pemerintah memegang hak atas segala keuntungan, kekayaan, dan usaha. Untuk peran BUMD dalam perekonomian, yang pertama, menjadi pelaksana kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan daerah. Yang kedua, pemberi dana bagi pembiayaan pembangunan daerah. Peran ini bermanfaat untuk membantu masyarakat-masyarakat di daerah tersebut. Yang ketiga, sebagai pendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha. Yang keempat, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik. Yang kelima, untuk meratakan pembangunan secara adil. Dan yang keenam, sebagai pembuka lapangan kerja bagi masyarakat. Peran BUMD dalam masyarakat dan perekonomian tidak hanya ini saja. Masih ada banyak lagi seperti sebagai sumber pendapatan daerah, membantu meningkatkan produksi daerah dan nasional, dan lain-lain. Sama halnya dengan BUMN, BUMD juga memiliki dua bentuk badan usaha. Bentuk BUMD yang pertama yaitu adalah Perumda. Perumda atau Perusahaan Umum Daerah adalah perusahaan daerah yang modalnya hanya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Bentuk BUMD yang kedua yaitu ada Persero Daerah. Persero Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 sahamnya dimiliki oleh daerah. Kelebihan BUMD. Yang pertama, memantau keberadaan usaha lainnya agar dapat berusaha lebih baik. Yang kedua, berusaha pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, memiliki kekuatan hukum yang kuat. Yang keempat, organisasi disusun dengan baik. Yang kelima, menyediakan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir adalah salah satu sumber pendapatan negara. Selanjutnya, untuk kekurangan BUMD sendiri itu, yang pertama, pengelolaan BUMD sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah. Jadi, ketika keuangan daerah sedang menurun, otomatis pengelolaan BUMD juga dapat menyebabkan kerugian. Yang kedua, pengelolaan BUMD secara ekonomis akan sulit untuk dipertanggungjawabkan.
Yang ketiga, pengelolaan BUMD akan kurang efisien sehingga sering mengalami kerugian karena terkadang ada orang yang kurang kompeten dalam mengelola dan menjalankan BUMD, maka dari itu menjadi kurang efisien dan sering mengalami kerugian. Contoh-contoh BUMD misalnya seperti kantor PDAM, kantor Bank Pembangunan Daerah, kantor perusahaan daerah angkutan kota, dan sebagainya. Selain itu, di bidang tata kelola pasar, kalian mungkin menjumpai contoh BUMD seperti kantor perusahaan daerah rumah potong hewan, bank pasar daerah, dan lain-lainnya. Namun memang tidak semua daerah di Indonesia memiliki BUMD yang sama. Contoh BUMD yang tidak semua daerah memilikinya adalah perusahaan pelabuhan bongkar muat Probolinggo atau Bandara Internasional Jawa Barat BIJB. Salah satu contoh BUMD yang mungkin kalian ketahui juga yaitu Transjakarta. Transjakarta dirancang sebagai mode transportasi massal pendukung aktivitas ibu kota yang sangat padat. Keduanya adalah contoh BUMD yang hanya dimiliki area-area tertentu. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga video pembelajaran dari kami dapat membantu dan menambah wawasan kalian tentang badan usaha milik daerah. Terima kasih, Anton. Terima kasih.